Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 vampir bangsawan yang akan memperdebatkan tentang teori evolusi dari Charles Darwin dan Harun Yahya. Saya Cika Silvilarasati dari tim kontra. Saya Sulfiana dari tim kontra. Saya Yuri Lindas Basara dari tim kontra. Saya Nuria Lestari dari tim pro. Saya Indah Lestari dari tim pro. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin itu bertujuan untuk menjelaskan keanekaragaman hayati makhluk hidup, bukan menjelaskan tentang asal-usul makhluk hidup, abiogenesis. Dalam biologi, teori evolusi berada di bawah ilmu biologi molekuler, ilmu yang membahas proses-proses evolusi yang menyebabkan munculnya keanekaragaman hidup. Dalam kajian biologi, teori evolusi adalah teori yang menjelaskan perubahan makhluk hidup di bumi dari waktu ke waktu. Teori ini merupakan fakta ilmiah yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang sekarang adalah hasil dari serangkaian perubahan yang terjadi pada makhluk hidup di masa lalu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi teori evolusi penciptaan menurut Harun Yahya adalah kreasionisme Islam yang merupakan konsepsi Islam tentang penciptaan. Jadi, ada beberapa pandangan Harun Yahya tentang teori evolusi. Yang pertama itu, jenis-jenis makhluk hidup tidak bisa berubah. Yang kedua, tidak ada hubungan kekerabatan antara jenis-jenis makhluk hidup. Yang ketiga, seleksi alam tidak menghasilkan spesies baru. Keempat, mutasi tidak menambahkan informasi dalam materi genetis makhluk hidup. Kelima, catatan fosil tidak menunjukkan bentuk transisional. Keenam, abiogenesis tidak mungkin terjadi. Ketujuh, kerumitan dan kesempurnaan makhluk hidup merupakan bukti adanya perancangan. Menurut teori evolusi Charles Darwin, setiap spesies hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama. Ya. Nah, namun dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26, Allah bersabda yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Menurut teori evolusi Harun Yahya yang berdasarkan pada Al-Quran, Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan bukan merupakan evolusi dari seekor kera. Nah, jadi ada banyak banget kesalahpahaman di sekitar kita. Nah, yang paling populer itu tentunya tuduhan bahwa Darwin mengatakan manusia berevolusi dari kera. Sebenarnya Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera dan berevolusi menjadi manusia. Nah, manusia sama monyet itu punya nenek moyang yang sama atau biasa disebut dengan primata awal. Tapi garis keturunannya berpisah dari jutaan tahun yang lalu. Garis besarnya, dua spesies ini itu mengalami evolusi dengan sendiri-sendiri atau masing-masing. Manusia sendiri ini tergabung dalam famili hominide atau kera besar. Kita ini satu keluarga dengan simpanse. Nah, itulah mengapa riset mengatakan DNA kita ini 98% sama dengan simpanse. Darwin mengemukakan bahwa makhluk dengan organ-organ yang mirip atau homolog memiliki hubungan evolusi di antara mereka. Dan organ-organ ini diwarisi dari nenek moyang yang sama. Hal ini ditentang karena homologi hanya merupakan argumen yang didasarkan penelitian fisik. Tidak pernah dibuktikan satu fosil nenek moyang yang memiliki struktur homolog. Riset genetis dan embriologis telah membuktikan bahwa konsep homologi yang dinyatakan Darwin sebagai bukti evolusi makhluk hidup dari nenek moyang yang sama tidak dapat dianggap sebagai bukti. Hal yang menjadi penolakan adalah, bukankah seharusnya terdapat banyak spesies peralihan selama periode perubahan yang sepanjang ini? Nah, jadi sebenarnya evolusi itu masih ada bahkan sampai sekarang ya. Manusia dan hewan itu terus mengalami evolusi atau peralihan dengan melepaskan karakteristik yang mengurangkan yang kurang menguntungkan untuk fitur yang memaksimalkan peluang bertahan hidup. Nah, di zaman modern ini evolusi itu terjadi secara cepat. Evolusi cepat ini bisa disebabkan oleh manusia dan mungkin dipicu oleh perubahan iklim dan faktor lingkungannya. Nah, sebagai contoh, hanya sekitar 150 tahun yang lalu, pekerja sedang bekerja keras memahat terowongan pada yang suatu hari akan terisi tub. Pada suatu titik selama pekerjaan ini, beberapa nyamuk nakal menyelinap ke bawah tanah dan menetap di sana. Sejak saat itu, penghuni bawah tanah ini berevolusi menjadi populasi unik mereka sendiri. Sementara nyamuk bawah tanah menikmati makanan dari manusia. Mereka yang tetap di atas tanah hanya memakan burung. Yang lebih penting, dua kelompok tersebut tidak lagi dapat berkembang biak dengan sukses. Nah, terus lalu bagaimana dengan spesies yang lebih besar? Sebagai contoh, 10 kada kecil yang ditinggalkan di Pulau Port Marco pada tahun 1971 mengalami perubahan besar dalam waktu 3 dekade saja. Dengan mengembangkan kekuatan gigitan yang lebih baik, kepala yang lebih besar, dan saluran pencernaan yang baru untuk bertahan hidup di lingkungan lokal. Oke, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa kadal dan nyamuk tersebut mengalami mutasi untuk bertahan hidup. Nah, sedangkan mutasi didefinisikan sebagai pemutusan atau penggantian yang terjadi pada molekul DNA. Dalam kenyataannya, menurut teori evolusi Harun Yahya, mutasi bersifat kecil, acak, dan berbahaya. Mutasi jarang terjadi. Kalaupun terjadi, kemungkinan besar mutasi tidak berguna, sehingga karakteristik mutasi ini menunjukkan bahwa mutasi tidak mengarah pada perkembangan evolusioner.
Mutasi sangat penting bagi evolusi. Setiap fitur genetik dalam setiap organisme awalnya merupakan hasil dari mutasi. Varian genetik baru atau alel menyebar melalui reproduksi dan reproduksi diferensial merupakan aspek yang menentukan evolusi. Mudah dipahami bagaimana mutasi yang memungkinkan organisme untuk makan, tumbuh, atau bereproduksi secara lebih efektif dapat menyebabkan alel mutan menjadi lebih melimpah seiring berjalannya waktu. Dalam waktu dekat, populasi tersebut mungkin secara ekologis atau fisiologis sangat berbeda dari populasi asli yang tidak memiliki adaptasi. Bahkan mutasi yang merusak dapat menyebabkan perubahan evolusi, terutama dalam populasi kecil dengan menghilangkan individu yang memungkinkan membawa alel adaptif pada gen lain. Darwin menyebutkan variasi dalam suatu spesies sebagai bukti kebenaran teorinya. Akan tetapi, variasi bukanlah evolusi. Variasi hanyalah hasil aneka kombinasi informasi genetis yang sudah ada dan tidak menambahkan karakteristik baru pada informasi genetis. Pada makhluk hidup, semua usaha pengawinan untuk menghasilkan variasi-variasi baru tidak memungkinkan dan ada batasan-batasan yang ketat di antara spesies-spesies yang berbeda. Artinya, sangat mustahil bagi peternak mengubah sapi menjadi spesies berbeda dengan cara mengawinkan varietasnya. Berdasarkan hasil perdebatan dari kami dapat menyimpulkan mengapa Darwin mengatakan dan berpendapat bahwa manusia ini satu nenek moyang dengan kera. Karena Darwin menemukan fosil dari 55 juta tahun yang lalu yang dimana fosil ini tuh mirip dengan manusia, namun juga mirip dengan kera. Nah, menurut Dr. Ali Akbar, pakar arkeologi Universitas Indonesia, setelah bumi ada, saat itu belum ada kehidupan. Kemudian berkembang menjadi ada kehidupan. Berdasarkan riset beliau, dinosaurus hidup ratusan juta tahun lalu, manusia purba jutaan tahun lalu, dan Nabi Adam puluhan ribu tahun yang lalu. Begitulah lebih kurang urutannya, dan mereka bertiga itu tidak saling bertemu. Menggunakan pendekatan arkeologi Al-Quran, Nabi Adam bukan termasuk manusia purba. Nabi Adam justru bisa disebut Homo sapiens pertama. Dalam penjelasan Al-Quran, Nabi Adam secara anatomi, fisiologi, dan morfologi sudah berfungsi sempurna. Nabi Adam juga dibekali ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Nabi Adam dan keturunannya adalah manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini berbeda dengan manusia purba yang dijelaskan menurut sains, merupakan makhluk yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kemungkinan besar, fosil yang ditemukan oleh Charles Darwin merupakan fosil manusia purba yang saat itu belum memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, manusia purba itu belum bisa dikategorikan dalam manusia. Gitu. Oke, 1, 2, 3. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.